Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita sudah memasuki ayat 3 surah Al-Alaq. Ini nama lainnya kalau di dalam tafsir Sawi itu surah Iqra ya. Jadi surah Iqra atau surah Al-Alaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra wa rabbukal akram. Jadi Iqra itu sudah kita tafsirkan pada pertemuan yang lalu. Iqra itu ada dua makna. Yang pertama, Iqra fi nafsika. Kamu hendaklah membaca dirimu sendiri. Jadi artinya begitu banyak nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini kan nikmat yang kita tahu nikmat yang ada di tangan saja, mah. Kalau tidak ada duit tidak ada nikmat. Tidak ada jabatan tidak ada nikmat. Padahal nikmat yang diberikan di tubuh itu melebihi jabatan, melebihi duit yang ada sama kita. Nikmat sehat kan luar biasa itu. Kemudian nikmat hidup diberikan oleh Allah kan luar biasa itu. Nikmat berfungsinya panca indera kan luar biasa nikmat itu. Tidak bisa dibeli oleh duit. Jadi makanya kalau salah satu panca indera tidak berfungsi, berapapun mau kita beli ya. Ginjal tidak berfungsi, kalau ditawarkan sekian miliar pun mau kita beli ya. Ini makna Iqra. Kemudian Iqra yang kedua, Iqra itu disuruh banyak membaca. Kenapa disuruh banyak membaca? Litablighi wa ta'lim. Artinya untuk menyampaikan kepada orang lain dan mengajarkan orang lain. Itu Iqra. Makanya di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin ya, Imam Ghazali, Pak. Jadi pada juz 1 masalah ilmu. Apa sabda Rasulullah SAW? Hadis ini hadis Hasan. Hasan itu level kedua, sahih, Hasan, kemudian dhaif ya. Hadis Hasan ini Rasulullah bersabda, jangan kamu cari ilmu gara-gara 3 hal. Kalau kamu cari ilmu gara-gara 3 hal, lebih baik tidak usah cari ilmu saja, kata Rasulullah. Dan 3 orang ini akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa kata Rasulullah? Liyatabahau bihi al-ulama. Jadi supaya dia itu diakui oleh orang lain sebagai seorang ulama. Ya pegang hailun ulama ya. Makan cukup jai ke kitab belum baca. Saya ulama ya. Ya, artinya kalau seperti itu tidak usah cari ilmu saja, kata Rasulullah. Kalau cari ilmu kamu ingin dikenal oleh orang lain, ingin dipuja oleh orang lain sebagai ulama, lebih baik tidak usah saja. Waliyatamarau bihi sufaha. Atau cari ilmu untuk berdebat ya, berdebat dengan orang-orang bodoh ya. Bukan dengan orang pintar berdebat, dengan orang bodoh berdebat lagi, Pak. Ketika lihat kacau tu tamurno le tidak berdebat dengan awaknya ya, Pak. Jadi berdebat, ilmu itu untuk berdebat saja dia, Pak ya. Lebih baik tidak usah cari ilmu, kata Rasulullah SAW. Atau yang ketiga, liyabta'id an wujuhin nas. Setelah dia cari ilmu, dia makin jauh dari manusia, Pak. Bukan makin dekat dengan manusia, tidak. Jadi makin jauh dari masyarakat. Jadi kalau ilmu dia itu makin membuat dia jauh dari masyarakat, lebih baik tidak usah cari ilmu saja, kata Rasulullah ya. Ini 3 ini kata Rasulullah tempatnya di dalam neraka. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini pengulangan 2 kali Iqra, Pak. Iqra pada permulaan ayat, kemudian pada ayat ketiga diulang lagi oleh Allah, Iqra wa rabbukal akram. Iqra ini kalau kita lihat pengulangan di dalam Al-Quran, ada sebuah kitab itu At-Tikrar fil Ayah Al-Quraniyah. Pengulangan-pengulangan di dalam Al-Quran. Salah satunya apa? Lit taukid.
Taukid itu artinya Allah tidak main-main. Bacalah dirimu sendiri, pelajarilah dirimu sendiri, kata Allah. Banyaklah membaca, banyaklah. Ya, itu. Jadi makanya di surah yang kedua turun kan, Nun wal qalami wa ma yasturun. Disuruh banyak menulis ya. Habis membaca, banyak menulis nih Pak. Ini kita membaca tidak, menulis tidak, yang lupa berdebat nih Pak. Berdebat saja. Orang lain tak sudah kemana sudah, kita masih apa namanya? Kita masih mengatakan ini Syafi'i ini begini. Kita tanya berapa kitab Syafi'i sudah saudara baca? Ya Pak. Orang lain bukan Syafi'i saja, sudah Maliki, Hambali dia kuasai semuanya Pak. Hana karu-karu kok Pak. Kita baru sedikit, ini sudah karu, sudah ribut ini ribut itu. Makanya disuruh banyak membaca Pak. Membacalah kamu, membacalah kamu. Makanya pengulangan 2 kali di sini. Ikra lagi pada ayat ketiga. Ini litaukid Pak. Satu. Yang kedua, padahal kalau kita baca kitab itu banyak sekali itu pengulangan itu. Apa maksudnya itu? Kita ambil 2 saja. Yang kedua litashwiq. Tashwiq itu apa? Tashwiq itu artinya Allah sayang sekali kepada makhluknya sehingga diulang-ulang berapa kali Pak? Diulang-ulang berapa kali? Ya, seperti fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban sampai 31 kali. Kenapa? Karena ada 31 pernyataan Allah di dalam Al-Quran pada surah Ar-Rahman semua dipungkiri oleh manusia. Ya. Salah satunya apa? Sanafrughu lakum ayyuhats tsaqalan. Maka manusia ini kalau di dalam tasbihnya itu dalam kitab tafsir Zamakhsyari itu diumpamakan seperti orang sakalun Pak. Sakalun itu yang susah gop ya Pak. Susah gop. Manusia gara-gara tinggal di bumi yang susah Pak. Jin itu gara-gara tinggal di bumi yang susah bumi, maka dipanggil dengan sakalun. Sakal itu berat. Sakalani 2 makhluk yang memberatkan bumi. Apa itu? Jin dan manusia. Maka Allah katakan dalam surah Ar-Rahman, sanafrughu lakum ayyuhats tsaqalan. Saya berikan kepadamu apa saja, saya berikan kepadamu. Ayyuhats tsaqalan, wahai orang yang memberatkan bumi ini, apa yang kamu mau? Saya berikan semua. Ya. Jadi ini namanya litashwiq kan Pak. Pengulangan itu litashwiq. Karena Allah tidak mau kita ini masuk ke dalam neraka, tidak mau. Semuanya ingin masuk ke dalam surga. Jadi makanya di sini diulang oleh Allah, Iqra wa rabbukal akram. Ya, ini ditambah alif lam lagi Pak. Kenapa tidak cukup dengan akram saja? Kenapa ada al akram lagi Pak? Jadi kalau di Timur Tengah itu kalau ada pengemis Pak, pengemis yang minta-minta Pak, kita cukup ngomong saja Allahu Karim, Allahu Karim. Ya, dia langsung minggir Pak. Ya. Jadi kalau kita nanti diikut-ikut je pengemis Pak Ija aja Pak. Tapi jawab mendang Allahu Karim, Allahu Karim. Nyai weh Pak. Ya. Apa makna karim sini Pak? Karim itu bisa saja seorang laki-laki itu menamakan diri dia karim Pak. Ana rajulun karim. Saya orang mulia. Mulianya begini, saya pemberi. Memberikan ini, memberikan itu. Karena makna karim itu arti karim kathirul ata al jawad. Ada semua sama dia. Makanya supaya nanti tidak ini dengan manusia, maka ditambah oleh Allah al-akram, ya, al-afdal. Kalau fadil itu orang yang mulia, yang hebat. Afdal lebih hebat. Al-afdal lebih hebat lagi maknya. Al-akram, Iqra wa rabbuka al-akram wa rabbukal akram. Ya, digunakan alif lam kemudian akram. Padahal dengan akram saja kan sudah cukup. Jadi arti al-akram di sini kathirul ata. Apa yang kita minta semua diberikan oleh Allah. Cuma kita ini yang nampak saja Pak, ya, nampak saja. Jadi ada yang mengatakan pada saya begini Pak, barang siapa yang bersyukur kepada Allah, ya, wa man syakara, bukan itu. Jadi la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ada seorang datang sama saya begini, dia ngomong begini, saya sudah mensyukuri nikmat Allah. Saya setelah sampai gaji, dapat gaji, saya berikan kepada anak yatim. Selalu saya mensyukuri nikmat Allah. Kenapa gaji saya tidak pernah ditambah-tambah oleh Allah? Ya, Pak. Padahal di dalam itu kan sudah jelas, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur maka nikmat akan aku tambah. Tapi kenapa gaji saya segini terus, tidak pernah ditambah-tambah oleh Allah? Nyan mupadlo ci urungnya, Pak. Jadi saya bilang begini, nikmat Allah itu bukan di duit saja. Itu duit itu nikmat yang rendah sekali itu, saya bilang. Kalau saudara mensyukuri nikmat Allah, nikmat yang dimaksud ditambah itu dari sudut lain. Anak saudara sehat,
rezeki saudara lancar, saudara tidak sakit, saudara baik dengan istri saudara, saudara baik dengan tetangga saudara. Ini namanya nikmat-nikmat yang lain, Pak. Kita berpikir nikmat duit saja itu, Pak, nikmat duit saja. Kita nak berpikir nikmat ketenangan jiwa enggak kita pikirkan, Pak. Padahal ketenangan jiwa itu kan luar biasa itu, Pak. Kita sudah pernah membahas di sini, Pak. Ketika di dalam Al-Quran disebutkan qalbun atau qulub, itu bisa memiliki dua makna. Yang pertama, tumakninatul qalbi, kata Ibnu Abbas, Pak. Ya, ini, Pak. Ini ketenangan jiwa itu nikmat luar biasa itu, Pak. Orang lain dia cari ketenangan jiwa tapi tidak dapat juga. Dia beli ketenangan jiwa, Pak. Dia beli rumah yang nyaman sekali, tidak ada gangguan apa-apa. Kita tanya untuk apa? Demi ketenangan jiwa. Bekna tho pekaru. Hana lalu lalang lalu lintas, tapi nak tenang juga jiwa dia. Mau cari rumah dia apa namanya di villa-villa itu, Pak. Di villa, jauh dari masyarakat, di gunung. Sampai ke sana tak tenang juga jiwa dia. Dia ingin cari kenyamanan tapi tak tenang juga jiwa dia. Ini seperti apa namanya? Michael Jackson, Pak. Apa kurang sama beliau? Apa kurang Michael Jackson, Pak? Pulau punya sendiri, pesawat punya sendiri, kapal pribadi punya sendiri, rumahnya besar luar biasa. Tapi apa? Enggak tenang dia, Pak. Hana tenang dia. Enggak bisa tidur dia. Makanya tidur itu di dalam surah Ali Imran, ya, Pak. Itu nikmat luar biasa itu, Pak. Ketika orang di dalam perang Uhud, ya. Di situ Allah mengatakan, saya tidurkan mereka, kata Allah. Tidurnya mereka itu merupakan nikmat luar biasa, Pak. Orang sedang dalam ketakutan bisa tidur itu jarang sekali, Pak. Ada enggak orang sedang gempa je dengar ketika gempa, oh malum dengar dah lumpuh? Enggak ada. Paling-paling lari dia, Pak, karena takut gempa dia, Pak. Ketika perang Uhud juga begitu, Pak. Ketika perang Uhud, ketika pasukan mukmin itu dikalahkan oleh orang-orang kafir, ya, mereka ini sudah keluar darah, ada yang luka-luka, Pak. Tidak bisa tidur kalau sedang seperti itu, Pak. Hanya dengar, ya, Pak. Atau kita naik kapal penyeberangan, Pak, dari sini pergi ke Sabang. Di tengah jalan, di tengah perjalanan kapal sudah goyang-goyang, Pak. Ada yang bisa tidur? Tidak ada, Pak. Omam jaih letak be, ya, Pak. Kapal udah goyang-goyang, Pak. Tidak bisa tidur, ya, Pak. Artinya apa? Ketika perang Uhud, Allah katakan kepada mereka, saya tidurkan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang mukmin, Pak. Itulah nikmat yang luar biasa, Pak. Dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan luka-luka, dia bisa tidur, Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Inilah yang tidak ada pada Michael Jackson itu, Pak. Hartanya banyak sekali, apapun yang dia inginkan dalam hitungan detik, saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini, apa saja bisa, Pak. Tapi susahnya dia tidak bisa tidur. Dia beli tidur itu tidak bisa juga. Dia konsumsi obat penenang, Pak, tidak bisa tidur juga, ya, susah juga tidur. Ya lumayanlah kita, ya, mengkapak je dengar dia, Pak. Sambil di masjid dengar, Pak. Bahkan sedang-sedang salat dengar, Pak. Sedang-sedang salat tidur, ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ya, tapi di dalam tafsir Sawi itu dikatakan begini, Pak. Ini dalam tafsir ini, Pak, pada Ali Imran, ya. Kalau tidurnya orang dalam salat itu bukan nikmat namanya, Pak, ya. Truk jin, ya, Pak. Jadi jangan kita pikir nyo truk nikmat, nyo kan truk nikmat, ya, Pak. Truk jin, Pak, ya. Kalau dalam keadaan susah tertidur itu nikmat namanya, ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Allazi 'allama bil qalam. Jadi ini digunakan allazi di sini. Ini allazi ini isim mausul namanya, kata penghubung, Pak. Kata penghubung di dalam Al-Quran itu digunakan apabila kalimat sebelumnya itu sudah ma'rifah, sudah diketahui. Jadi Allah itu sudah diketahui begini, Allah lah pemberi rezeki, Allah lah yang mengatur hidup ini, Allah lah yang menciptakan roh. Maka dijelaskan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu tahu enggak siapa saya? Allazi 'allama bil qalam, kata Allah. Yang mengajarkanmu bil qalam. Bil qalam itu apa? Di dalam tafsir Ibnu Arabi, Pak. Ya, ini tafsir Ibnu Arabi, beliau suka begini beliau. Walaupun tafsirnya itu tidak banyak, cuma 2 juz, Pak, 2 juz segini tebalnya, Pak. Ini 1 juznya segini, Pak. Tapi memiliki syarat makna itu Ibnu Arabi, Pak. Apa kata Ibnu Arabi? Al-qalam di sini adalah roh, ya, Pak. Roh. Artinya apa? Kamu itu saya ajarkan melalui roh. Roh itu apa? Jibril alaihissalam. Jadi makanya Nabi Muhammad itu diajarkan oleh Allah melalui Jibril, ya. Jadi diberitahukan dulu oleh Allah kepada Jibril. Jibril ajarkan ini kepada Muhammad. Jibril ajarkan sesuatu hal yang belum diketahui oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allazi 'allama bil qalam. Jadi yang mengajarkanmu dengan roh, yaitu Jibril alaihissalam. Makanya di dalam Al-Qur'an itu roh itu ada 2 pengertian, Pak. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr.
Roh itu ada dua pengertian. Yang pertama, roh itu adalah Jibril, Pak. Makanya nama Jibril itu banyak. Jibril, Ruh, Namus. Di dalam Taurat itu Namus namanya, Pak. Kalau disebutkan Namus, itulah Jibril alaihissalam. Jadi dalam Taurat itu jarang sekali disebutkan Jibril, tapi Namus. Dan bagi pendeta-pendeta Yahudi, mereka itu lebih mengenal Namus dibandingkan Jibril alaihissalam. Karena ketika habis kejadian ini, kan 5 ayat, Pak. 5 ayat saja yang turunnya. Ketika itu turunnya bukan untuk apa Rasulullah lagi, untuk Abu Jahal turunnya, ya, untuk Abu Jahal. Ayat selanjutnya itu untuk Abu Jahal. Yang 5 itu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi ketika turun 5 itu, Rasulullah takutnya luar biasa, Pak. Apa kata Rasulullah ketika pulang? Zammilini, zammilini. Wahai Khadijah, selimuti saya, selimuti saya. Khasyitu ala nafsi. Saya enggak tahu saya kenapa saya takut pada diri saya sendiri, Pak. Ya. Seperti kita kalau sudah merasa gundah, Pak, takut pada diri sendiri kita, Pak. Oh, malu nih ya, Pak Dro, Pak. Kesana takut, kemanapun takut, Pak. Makanya Khadijah ketika melihat Rasulullah itu, setelah kejadian turunnya wahyu 5 ayat itu, nyo aneh suami Lun, kenapa begini? Saya takut sekali, katanya. Apa jawab Khadijah? Tidak mungkin Allah itu marah kepadamu, tidak mungkin. Kamu orang baik, kamu orang selalu bersedekah, kamu orang yang tidak pernah menyakiti orang lain. Enggak mungkin Allah membuat kamu seperti ini. Ketakutan terus, Pak, Rasulullah SAW. Akhirnya apa? Kita pergi ke rumah anak paman saya, Warakah bin Naufal. Jadi Warakah bin Naufal dengan Khadijah itu sepupu, Pak. Cuma tua Warakah bin Naufal, ya. Jadi Khadijah waktu itu umurnya sudah berapa itu? 60 sekian, ya. Warakah bin Naufal sudah tua, Pak. Dan dia disebutkan di situ wa'amiyah, dia sudah buta. Warakah bin Naufal sudah buta. Makanya dia tidak melihat Rasulullah. Dia tidak pernah melihat Rasulullah SAW. Ketika datang Khadijah, ditanya oleh Warakah bin Naufal, "Madza ya ibnatu ammi?" Ada apa wahai anak pamanku? Jadi makanya Khadijah mengatakan, "Ini suamiku, ada kejadian aneh yang ditemukan, dia melihat kejadian aneh. Ada turun makhluk yang memaksa dia untuk ikra berapa kali. Kemudian ketika itu apa kata Warakah bin Naufal? Hadza namusul ladzi unzila ala Musa." Saya tidak ragu lagi, kata Warakah bin Naufal, itulah Jibril yang pernah turun kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya. Makanya orang-orang Bani Israel itu mereka lebih familiar Nabi Musa dibandingkan Nabi Isa. Kenapa tidak disebutkan Nabi Isa saja? Nabi Isa dakwahnya cuma 3 tahun. Dia menjadi Rasul 3 tahun cuma. Umur 30 sampai 33 tahun. Sedangkan Nabi Musa kan panjang sekali waktunya. Makanya Yahudi itu mereka lebih mengenal Nabi Musa. Nasrani itu lebih mengenal Nabi Musa dibandingkan Nabi Isa alaihissalam. Karena waktu itu Warakah bin Naufal agamanya agama Nasrani, Pak. Apa kata Warakah bin Naufal? Ya Khadijah, ini Muhammad ini suatu saat dia akan dikeluarkan dari kampungnya, ya, diusir dari kampungnya. Kalau seandainya saya masih muda, saya masih bisa hidup, maka saya akan membantu dia, kata Warakah bin Naufal, ya, Pak. Jadi kalau saya diberikan umur panjang oleh Allah, dan saya masih hidup, saya akan membantu dia. Keesokan harinya Warakah bin Naufal meninggal dunia, ya, Pak. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Rasulullah memang tidak begitu percaya juga ini kan, masih ragu-ragu juga. Akhirnya apa? Beliau pergi lagi ke Gua Hira itu, maka ketemu sama Jibril. Apa kata Jibril alaihissalam? Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah. Ya, nih, Pak. Ini seperti Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam ketika pertama sekali dia berangkat dari dari Madian menuju Mesir karena minta izin sama ayah istrinya, Pak. Saya mau ketemu sama ibu saya, sudah lama sekali ini, sudah puluhan tahun sudah. Sama mertuanya dia minta izin. Akhirnya dia bawa 2 orang istrinya, Pak. Istrinya itu dalam keadaan sedang mengandung, Pak. Kemudian ketika itu jalanan tidak jelas lagi, Pak. Tidak jelas, jalanan itu tidak jelas lagi. Karena ini tujuannya mau kemana tidak jelas lagi. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Inni anastu nara. Saya melihat ada api di situ. Kalian tunggu dulu di sini, ya. Dalam sebuah riwayat, itu dalam tafsir Baidawi, itu istrinya langsung melahirkan di situ, Pak. Ketika itu apa kata Nabi Musa alaihissalam? Nabi Musa melihat api, Pak. Ini apa ini? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ikhla'na 'alaika, buka sendalmu. Terkejut. Apa enggak terkejut Nabi Musa alaihissalam? Tiba-tiba ada suara begitu, Pak. Apa enggak terkejut?
Kemudian Allah mengatakan, saya adalah Tuhanmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pergilah engkau berdakwah. Apakah terkejut Nabi Musa alaihissalam? Tapi artinya Nabi Musa ketika itu langsung diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika dia berdakwah, dia tinggalkan istrinya begitu saja. Kenapa? Tidak teringat lagi. Ya, tidak teringat lagi kalau dia bawa 2 orang istri, Pak. Akhirnya 2 orang istri, ini ada dalam kitab tafsir Baydawi. 2 orang istrinya tinggal begitu saja. Nabi Musa pergi langsung ke Mesir, Pak. Dia lupa kalau dia bawa istrinya. Ya. Ini istrinya akhirnya apa? Ya, nanti kita kan muncul pertanyaan, Pak. Ketika Nabi Musa berdakwah menghadap Fir'aun, istrinya mana kok nggak ada? Ya. Rupanya istrinya karena tidak tahu mau pulang kemana, dia mau pulang nggak bisa, mau ke Mesir pun nggak tahu di mana. Ya. Akhirnya jumpa dengan pengembala. Ditanya, kenapa kalian di sini? Ya, dikatakan ya kami anak Nabi Syuaib. Ya. Akhirnya apa? Dibawa pulang ke tempat Nabi Syuaib alaihissalam. 2 orang ini, Pak. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Alladzi 'allama bil qalam. Ini kalam selanjutnya di dalam tafsir Sawi. Kalam itu artinya kalama yaklumu. Kalama yaklumu seperti apa namanya? Klam ya, klam. Klam itu mengikat. Makanya ilmu itu supaya bisa diikat ditulis, Pak. Nah, ilmu itu harus ditulis. Ya, ini, Pak. Jadi makanya di dalam sebuah hadis yang dari Ibnu Abbas, apa kata Ibnu Abbas? Awwalu syai'in khalaqa rabbi al-qalam. Yang pertama sekali diciptakan oleh Tuhanku itu kalam, Pak. Ya, ini kata Rasulullah dari hadis dari Ibnu Abbas, Pak. Jadi pertama sekali dicatat yang diciptakan adalah kalam, pena. Ketika itu Allah berdialog dengan pena. Ya, uktub, tulislah. Pena menjawab, madza sa'aktub? Saya mau nulis apa ya Allah? Kemudian Allah mengatakan kepada pena, tulislah takdir. Takdir ini kejadian dunia, takdir manusia, takdir ini, takdir itu. Tulislah. Ya, ini yang pertama sekali. Yang kedua, An-Nun. Nah, Nun ini sudah kita ceritakan kemarin tuh. Nun itu ikan paus ya, ikan paus. Di dalam tafsir Sawi itu disebutkan ikan paus itu di mana? Fil ardi sabi'ati 'alal ma'i. Di bumi ke bawah paling 7 karena kalau langit kan langit ke-7 paling atas. Kalau ini bumi ke-7 paling bawah, 'alal ma'i di atas air ya. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Ini kita ceritanya ke kalam ya, tidak ke nun tadi karena nanti sudah masuk ke dalam surah Al-Qalam. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut lagi. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Jadi pena tadi ada yang mengatakan itu roh ya, roh. Pena dan roh. Itu pena itu dan roh itu 'allamal insana ma lam ya'lam. Al-insan itu ada yang menafsirkan itu Nabi Adam alaihissalam. Makanya Nabi Adam alaihissalam kalau ada apa-apa itu selalu diajarkan oleh malaikat Jibril. Makanya di dalam kitab Sirajul Talibin itu syarah dari Minhajul Abidin, di situ disebutkan ketika Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan oleh Allah dari sorga, ketika itu Nabi Musa terus menangis, Pak. Dan dia berpuasa selama sebulan itu 3 hari puasa. Untuk apa? Supaya taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak diterima juga taubatnya. Ya. Sampai kapan? Hatta mi'atai amin 200 tahun hatta qubila taubatu. Fabaka mi'atai amin hatta qubila taubatu. Dia menangis selama 200 tahun lamanya, Pak, sehingga taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa taubatnya diterima oleh Allah setelah 200 tahun? Kenapa tidak ketika turun ke bumi itu diterima taubatnya oleh Allah? Karena Nabi Musa tidak mengakui dosanya di depan Allah, tidak mengakui dosanya. Jadi makanya ketika itu diajarkan oleh Jibril, Pak. Ya. Apa namanya? Fataba alaihi kalimatin fataba alaihi apa? Fatalaqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaihi. Talaqqa itu artinya talaqi, Pak. Talaqi itu langsung ketemu, Pak. Fatalaqa Adamu mir rabbih kalimat. Ketika itu Nabi Adam alaihissalam diajarkan melalui Jibril alaihissalam kalimatin. Kalimatin ini artinya kalimat-kalimat dan doa-doa untuk bertobat kepada Allah. Apa doanya itu? Rabbana innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa ini bagus juga di bulan Ramadan ini, Pak. Kita mengakui dosa di depan Allah. Jadi artinya apa? Kalau tidak mengakui dosa di depan Allah, jangan pernah harap doa kita itu akan dikabulkan oleh Allah. Jangan pernah harap dosa kita diampuni oleh Allah, Pak. Akui dulu dosa kita, Pak. Jadi tidak memadai dengan astagfirullah, astagfirullah, ampuni saya, ampuni saya.
Karena kita tidak mengakui dosa, Pak. Sebagian orang mengatakan, apa salah saya, apa dosa saya, apa kurangnya dengan Nabi Adam alaihissalam. Setiap hari beristighfar, Pak, tapi tidak diampuni juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Mengakui dosa dulu di depan Allah. Saya akui ya Allah, saya zalim ya Allah. Saya makan buah khuldi itu, saya zalim ya Allah. Fataba alaihi. Itu fasababiyah. Arti fasababiyah apa? Sebab dia baca doa tadi, doa dia mengakui dosanya, mengakui seluruh apa yang dilakukannya, fataba alaihi, maka diampunilah, diterimalah taubat Nabi Adam alaihissalam. Ya ini, Pak. Ini wa'allama Adamal asma'a kullaha. Jadi allamal insan ma lam ya'lam. Insan itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Satu. Tafsiran yang kedua, allamal insan itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu diajarkan melalui Jibril, ya. Jadi Jibril selalu mengajarkan Nabi Muhammad. Kalau tadi Nabi Adam alaihissalam. Kalau ini pengertian yang kedua adalah Nabi Muhammad. Kalau tadi Nabi Adam alaihissalam, ya, sudah dua. Yang ketiga, ammatun nas. Yang dimaksudkan insan di sini adalah semua manusia. Ini membuka kesempatan bagi kita ini, Pak. Ya, kesempatan bagi kita. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, ajarkan saya ilmu ya Allah, sebagaimana Engkau ajarkan Nabi Adam alaihissalam. Ajarkan ilmu kepada saya sebagaimana Engkau ajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajarkan ilmu kepada saya ya Allah sebagaimana Engkau ajarkan Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam. Ya. Kita kan sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa taala, Pak. Makanya kalau kita merujuk kepada dalam tafsiran ini, Pak, insan di sini untuk semua manusia, bukan orang-orang khusus saja, tidak. Ya. Artinya kita diberikan kesempatan juga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa seperti Allah mengajarkan Nabi Adam, Allah mengajarkan Nabi Muhammad, Allah mengajarkan Nabi Musa, Allah mengajarkan Nabi Khidir dan lain sebagainya. Jadi tidak salah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Ya. Ya, ini baru ayat 6 ini, Pak. Tadi ayat 5 tadi itu cukup 5 saja yang turun di Gua Hira. Ya, cuma 5 ayat saja. Kejadian turunnya 5 ayat surah Al-Alaq ini terjadi pada 17 Ramadan. Sehingga diperingati nuzulul Quran. Tetapi 5 ayat saja, ya, tidak banyak-banyak, 5 ayat saja. Maka nuzulul Quran yang kita peringati beberapa hari yang lalu itu untuk memperingati kita turunnya Al-Quran surah Al-Alaq cuma 5 ayat saja. Sedangkan 27 Ramadan, ya, sebenarnya 27 Ramadan kita ini kan, Pak. 27 Ramadan kata Ibnu Abbas, nazalal Qur'anu kulluhu min lauhil mahfud ila baitul izzah fi lailatul qadr fi 27 Ramadan. Maka dalam tafsir Ibnu Abbas apa kata beliau? Yang namanya memperingati itu 27 Ramadan sebenarnya, Pak. Ya, nyukara 27 Ramadan kan? Kita apa sudah lewat 17 Ramadan. Oh, berarti Quran hanya cerita Quran ya. Jino cerita Lailatul Qadar. Padahal Lailatul Qadar itu mulia gara-gara turun Al-Qur'an, kan, Pak. Beda pikir gara-gara apa? Orang sudah lupa, Pak, ketika ini kita mengenang hanale Quran kali 17 Ramadan kali hanale, Pak. Sudah itu kita bilang. Padahal Al-Quran itu turunnya di malam Lailatul Qadar 27 Ramadan. Makanya untuk memperingati ini, makanya malaikat turun pada Lailatul Qadar. Ya, nah. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini kita tahu cukup di sini saja dulu. Ya, satu ayat lagi nih, Pak. Ya, satu ayat lagi. Karena jangan salah paham nanti. Kalla, ya ini kelanjutan ayat 6. Ayat 6, ya. Kalla itu kalau di dalam kajian tafsir, di dalam kajian Al-Itqan fi Ulumil Quran Imam As-Suyuti, Pak, apa kata beliau? Kalla itu lizajar, Pak. Semua sepakat kalau itu lizajar. Termasuk Imam Jalalain dalam tafsir beliau, termasuk Imam Sawi sendiri, termasuk di dalam tafsir Zamakhsyari, Pak, termasuk dalam tafsir Ibnu Ashur. Mereka sepakat kalau kalla itu lizajar. Apa makna lizajar? Zajar itu begini. Ketika ada ayat kemudian ada kalla, itu tidak benar. Yang tadi itu tidak benar, semua tidak benar. Ya, ini makna kalla, Pak. Jadi setelah ada pernyataan ayat 1 sampai ayat ini, kemudian tiba-tiba ada kalla, maknanya apa? Yang ada di belakang itu semua dimuntahkan semua, Pak. Itu tidak benar semua itu, Pak. Ya, jadi makanya kita jangan salah memahami Al-Quran, Pak. Ketika kita melihat kalla di sini, kalau kita terjemahkan, kita tafsirkan dengan makna zajar, berarti yang Allah katakan tadi dari ayat 1 sampai 5 itu semua tidak benar. Ya, nih, Pak. Makanya kalla di sini maknanya apa? Hakkan, benar, gitu, Pak. Ya. Benarnya apa? Bukan cerita tentang ayat 1 sampai 5, tapi ini cerita tentang ayat 6. Ya.
Jadi makanya jangan kita nanti salah pengertian setiap ini, oh ini pasti maknanya ini. Tidak. Contoh begini, Pak. Sama saya itu ada sebuah kitab, itu namanya Balaghatul Quran. Di dalam Balaghatul Quran, di situ ceritanya begini, ada kalimat past tense di dalam Al-Quran, tapi diterjemahkan, ditafsirkan bukan past tense, tapi present. Ya. Ada kalimat present, masa depan, tapi ditafsirkan dengan past tense, sudah lalu. Ya. Artinya kan membingungkan itu, Pak. Tapi tidak membingungkan kalau kita terus mengikutinya, tidak membingungkan, Pak. Ada beberapa ayat saja yang ceritanya tentang masa lalu, tapi sebenarnya bukan masa lalu, Pak, masa depan. Mana contohnya? Ketika Allah menceritakan tentang penduduk sorga dan neraka, di situ diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat past tense. Apakah sorga dan neraka itu sudah terjadi? Tidak, belum terjadi lagi, Pak. Tapi sudah diungkapkan oleh Allah dengan kalimat past tense, Pak. Ya. Tapi tidak semua ayatnya, hanya beberapa ayat saja. Begitu juga ini ceritanya tentang masa depan, Pak. Tetapi sudah terjadi masa lalu. Mana contohnya? Cerita tentang Fir'aun. Ada nanti beberapa ayat yang menceritakan tentang kalimat itu present, seakan-akan belum terjadi lagi kisah itu, Pak. Padahal kisah itu sudah terjadi. Kaum Samud bagaimana dihancurkan oleh Allah, diceritakan oleh Allah dalam beberapa ayat itu tentang present, Pak. Present. Ya. Tetapi ininya past tense. Kenapa diceritakan tentang present? Kaum Samud, Fir'aun, Ad, kemudian ada kaum Nabi Lut. Karena kaum-kaum ini akan muncul juga di masa depan ini, akan muncul kaum-kaum seperti kaum Fir'aun itu, Pak. Akan muncul seperti kaum Samud yang membangkang Allah Subhanahu wa taala dan membangkang nabinya. Nanti akan muncul juga kaum Ad. Seperti Ad dulu itu akan muncul sekarang nih, Pak. Kan terbukti sekarang, Pak. Ya. Sekarang apa bedanya orang dulu sama sekarang, Pak? Tidak ada jauh bedanya, Pak. Ketika kaum Madian dihancurkan oleh Allah dengan sekali gempa, fa akhadhathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin. Semua hancur, Pak. Semua mati mereka itu, Pak. Mati dalam keadaan jongkok lagi, Pak. Ya. Gara-gara apa? Kesalahan mereka simpel sekali, Pak. Mereka mengurangi timbangan. Menurut kita kan simpel, Pak. Alah pekurun timbangan, purusan namanya, Pak. Kasih kurang timbangan. Makanya sebagian mereka itu meletakkan ada diberatkan timbangannya sedikit, Pak, supaya apa? Ada labanya. Sekarang apa yang tidak terjadi? Apa bedanya sekarang sama dulu, Pak? Banyak sekarang orang yang mengurangi timbangan juga. Apa bedanya, Pak? Ya, Pak. Jadi artinya apa? Kaum Samud yang dulu itu sudah kembali lagi, kaum Madian, Pak. Yang mengurangi timbangan itu sudah kembali lagi sekarang, ya, Pak. Dulu orang-orang itu sodomi satu sama lainnya. Sekarang apa kurangnya, Pak? Ada laki-laki suka sama laki-laki juga. Apa bedanya? Ya, jadi artinya kalau beda masalah azabnya, Nabi Muhammad kan pernah minta kepada Allah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Itu saja bedanya. Nabi minta kepada Allah, walaupun sama dosanya dengan orang dulu, tapi tolong ya Allah, pending sebentar ya Allah, pending sebentar azab mereka. Jangan kau azab kami ketika kami lupa dan sengaja berbuat dosa ya Allah. Jangan azab kami, jangan azab umatku ya Allah, kata Rasulullah SAW. Dijawab oleh Allah, tetapi tidak diabadikan dalam Al-Quran, Pak. Fa'altuha ya Muhammad. Sudah saya lakukan untuk umatmu ya Muhammad. Makanya tidak perlu heran kita, Pak. Ketika ada kemungkaran di sebuah tempat, tidak langsung diambil tindakan oleh Allah. Dibiarkan dulu, Pak. Dibiarkan dulu, Pak. Nanti kalau nggak sanggup lagi, maka dihancurkan. Sekali hancurkan saja nanti. Ya. Beda dengan kaum dulu, Pak. Kaum dulu itu kalau sudah di ini, jangankan bukan satu dua yang hancur, semua hancur, habis semua, Pak. Kenapa? Supaya tidak menjadi penyakit bagi yang lain. Ya, ini, Pak. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi ini kalla ini, kalau kalla di ayat lain itu cerita tentang ayat di belakang. Ayat di belakang ini ininya semua tidak benar, dimuntahkan semua. Tapi kalla di sini membenarkan ayat sebelumnya. Kalla, benar kata Allah Subhanahu wa taala, innal insana layatgha. Jadi yang manusia itu layatgha, dia itu sudah melewati batas nih, Pak. Ya. Jadi manusia di sini siapa ini? Maka ayat ini diturunkan untuk Abu Jahal. Kan hebat sekali Abu Jahal, Pak. Kita saja tidak pernah diturunkan ayat gara-gara kita ini, Pak. Ini Abu Jahal, ya, Pak. Abu Jahal, kemudian Abu Lahab lagi. Abu Lahab sampai nama dia diabadikan dalam Al-Quran, Pak. Surah Al-Lahab. Kan hebat sekali dia, Pak. Abu Jahal begitu juga, kan hebat sekali beliau. Bukan ini saja yang turun kepada Abu Jahal, Pak. Ada beberapa ayat dalam surah Yasin juga diturunkan untuk Abu Jahal. Artinya apa? Kalau ada orang seperti ini ingkar kepada Allah, tidak jauh beda dia dengan Abu Jahal. Tidak jauh beda dia dengan Abu Jahal. Sudah diberikan nikmat oleh Allah, diberikan ini, diberikan itu, tapi dia tetap tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Diberikan ini, diberikan harta. Abu Jahal kan kayanya luar biasa itu. Kayanya luar biasa Abu Jahal.
Sampai-sampai perang Badar itu ada aset beliau, ada saham beliau di situ dalam perang Badar, Pak. Abu Jahal itu, Pak. Ya, jadi makanya Allah mengatakan kalla innal insana la yatgha. Sesungguhnya manusia itu la yatgha. Lam itu adalah lam taukid juga. Manusia itu Abu Jahal itu dia benar-benar ingkar dan sudah melewati batas, Pak. Ya. Jadi tagha itu asal katanya begini. Kalau kita mengambil gelas, Pak, ya, ambil gelas, kita ambil air, kita tumpahkan air, ya. Jadi airnya sudah meluap ya, Pak. Sudah meluap. Itu tagha namanya, Pak. Sudah melampaui batas. Dia keluar terus tak pernah berhenti, Pak. Ini tagha namanya. Abu Jahal begitu juga. Dia sudah tidak menyembah Allah, mengganggu orang lain lagi, ya, Pak. Tidak mensyukuri lagi nikmat Allah, musyrik lagi dia, Pak. Ya, ini tagha namanya. Makanya ketika Allah mengatakan kepada di dalam surah Nuh, ya, dalam surah Nuh, falamma tagal ma'u hamalnakum fil jariyah. Tatkala air itu sudah tidak terkontrol lagi. Ya, tagha ini juga artinya tidak terkontrol, Pak. Tidak terkontrol. Makanya orang buat dosa itu dipanggil dengan tahin, taghut. Kenapa? Dia sudah tidak terkontrol lagi dia, Pak, berbuat dosa. Ketika mencuri terus dia, Pak. Ketika berzina itu sudah seperti biasa sama dia, Pak. Ini tagha namanya, Pak. Taghut namanya, Pak. Jadi makanya ketika air pada masa Nabi Nuh alaihissalam, falamma tagal ma'u hamalnakum fil jariyah. Ketika air laut itu sudah tidak terkontrol lagi, dia naik terus, Pak. Kenapa dia naik terus? Karena Allah berfirman kepada air, Pak, ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i. Wahai air, naiklah terus ke atas, naik ke atas terus. Airnya naik terus ke atas, tidak berhenti, Pak. Naik terus ke atas, Pak. Kalau seandainya kita sama seperti Nabi Nuh alaihissalam dulu, Pak. Ketika Allah berfirman air naik ke atas, kabeh dia, Pak. Habis semua kita, Pak. Kenapa? Karena kita kan tinggal di tengah lautan ini, Pak. Sumatera ini di tengah lautan. Kemudian bumi yang daratan ini kan di tengah lautan semua, Pak. Kalau ingin dihancurkan oleh Allah, tinggal dinaikkan saja air seperti pada masa Nabi Musa alaihissalam, ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i. Ini artinya air tidak terkontrol lagi, Pak. Jadi tidak terkontrol artinya apa? Dia naik terus sampai dikatakan oleh Allah berhenti, Pak. Baru dia berhenti. Ini namanya melewati batas. Nah, ini begitu juga. Jadi manusia itu kata Allah Subhanahu wa taala sudah melewati batas. Contohnya mana? Itulah Abu Jahal. Jadi kalau ada manusia sudah diberikan rezeki oleh Allah, dia minta kepada Allah tapi dia lupa kepada Allah, tidak jauh bedanya dengan Abu Jahal. Mungkin ada yang ingin kita dialogkan, kami persilakan. Jadi pertemuan selanjutnya kita lanjut ayat 7 ini, Pak. Ya, ada yang bertanya, kami persilakan. Iya. Waalaikumsalam. Iya, iya. Iya, iya, iya. 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 Baik yang menurut ayat kulil haq wal kana murad. Iya. Katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Iya. Jadi pernyataan daripada yang sia-sia tadi ini dalam perdebatan, sementara orang itu menegakkan kebenaran itu dalam perdebatan. Iya. Nah, itu pertanyaan Iya. Untuk menegakkan yang benar tadi. Iya. Iya. Dan pertanyaan yang kedua, ayat apa yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad yang 5 tadi, satu untuk Abu Lahab, Iya. satu lagi untuk Nabi Muhammad, Iya. yang 5 yang ketakutan ini ayat apakah itu, Ustaz? Iya. Mohon penjelasan. Oh iya, iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jawaban yang pertama kita bagi 3 dulu, Pak. Bagi 3 dulu. Yang pertama, yang dilarang oleh Rasulullah SAW, dia mencari ilmu khusus untuk berdebat dengan orang-orang bodoh. Ya, ini masalah agama, ya, Pak. Ya, masalah agama. Jadi ketika berdebat, ini tidak benar, wudu ini tidak benar, itu tidak benar. Tapi dengan orang bodoh dia berdebat, Pak. Ya, ini yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Artinya apa? Ilmu dia itu tidak berkah. Jadi tidak ada hikmah di situ, Pak. Satu.
Yang kedua, di dalam Al-Quran itu disebutkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Jadi kita mengajak ini dengan santun, Pak. Ya, jadi kita dakwahi orang lain, ud'u ila sabili rabbik bil hikmah, dengan hikmah. Artinya apa? Dia nanti masuk Islam dengan hikmah. Oh, rupanya begini ya, dengan hikmah. Wal mau'izah. Mau'izah itu artinya dengan pelajaran-pelajaran yang baik. Kalau tidak bisa juga wajadilhum billati hi ahsan. Ajak berdebat. Debat yang dimaksud di sini bukan berdebat yang dikatakan Rasulullah tadi, Pak. Itu berdebat itu apa? Berdebat tadi untuk menghakimi orang lain, berdebat tadi, Pak. Ya, dia menghakimi orang lain. Artinya apa menghakimi orang lain? Dia itu berdebat dengan orang-orang bodoh. Kamu tidak benar, kamu bid'ah, kamu tidak benar, kamu tidak ini, kamu begini. Ya, untuk menghakimi orang lain. Itu dilarang oleh Rasulullah. Kemudian yang kedua, dianjurkan untuk berdebat. Maksud berdebat di sini apa? Arahkan dia secara baik-baik. Jadi kalau ditanya, mana dalilnya, mana ini? Dalam Al-Quran begini, ini begini, Allah menyuruh begini. Ya, ini dibolehkan juga. Makanya saya kecewa sekali ada seorang dai mengatakan begini, Pak, di sebuah masjid di khutbah Jumat lagi. Jadi beliau mengatakan begini, ayat ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ajaklah orang lain dengan hikmah dan mau'izah, berdebatlah secara baik-baik. Ya, ayat ini sudah tidak berlaku lagi, kata beliau, Pak. Ya, tidak berlaku lagi. Sekarang kalau berdakwah tidak mau dengar, pukul saja dia, Pak. Kalau perlu ambil parang, bunuh saja. Nah, jadi katanya seperti itu, Pak. Jadi katanya ayat ini sudah mansukh, ayat ini tidak berlaku lagi, katanya. Itu keliru sekali, Pak. Artinya apa? Ini kan memunculkan konflik antara satu sama lainnya, Pak. Oh, berarti Tengku itu ngomong kalau ini harus dibunuh, bunuh saja, halal darahnya, katanya, Pak. Ya, ini keliru ini, Pak. Dua. Yang ketiga, Rasulullah SAW menyuruh kepada sahabatnya wasyura, apa nih? Syura itu bermusyawarah, ya, bermusyawarah. Di musyawarah inilah mereka mengungkapkan ide-idenya. Kamu apa ide kamu? Kamu apa ide kamu? Oh begini ya Rasulullah. Oh saya begini ya Rasulullah. Inilah yang namanya musyawarah ini, Pak. Jadi makanya ketika anggota dewan itu mereka duduk ngomong ini, itu musyawarah namanya. Artinya apa? Mereka mengungkapkan pendapat-pendapat. Ini ada di dalam hadis Rasulullah. Ada juga dalam Al-Quran. Wasyawirhum billati hi ahsan. Apa namanya? Wasyawirhum, ya, Pak. Dan hendaklah engkau bermusyawarah dengan mereka. Duduklah dengan mereka, mintalah pendapat mereka. Jadi ini bukan berdebat namanya. Nanti walaupun kita lihat nanti seperti berdebat, oh ini begini, tidak. Ini kan usul namanya, Pak, usul. Beda dengan yang pertama tadi, itu menghakimi orang lain namanya, ya. Kemudian yang kedua, ayat 1 dan ayat 5, dari mana kita tahu kalau itu turun kepada Rasulullah? Kemudian ayat 6, ayat 7 dan selanjutnya, dari mana kita tahu itu turun kepada Abu Jahal? Ya, Pak. Pada suatu hari, Pak, saya ketemu dengan seorang jurnalis Prancis, Pak. Jurnalis Prancis, ya. Jadi beliau bahasa Arabnya luar biasa sekali. Dia rupanya ingin ketemu sama saya, dia ingin berdebat Al-Quran, Pak. Dia berdebat Al-Quran dengan saya. Jadi ketika itu saya sudah tunggu di luar, apa kata dia? Dengan bahasa Arab yang sangat fasih sekali, Pak. Beliau itu salah satu penulis di media Prancis, Pak. Apa kata beliau? Al-Quran ini tidak benar, kata dia. Saya tidak setuju sama Al-Quran ini. Waduh, terkejut saya, Pak. Di mana kamu tidak setuju sama Al-Quran ini? Debat itu habis salat subuh, ya. Saya tidak setuju sama surah Al-Baqarah. Dia hafal surah Al-Baqarah itu, Pak. Saya heran juga, orang mukmin kita, orang muslim kita, Al-Quran selalu bersama dia, tapi tidak hafal Al-Quran, Pak. Paling enggak dia itu, paling enggak kita baca Al-Quran, teringatlah sedikit-sedikit. Dia hafal Al-Quran itu, Pak. Dia hafal Al-Quran. Kata dia apa? Potongan ayatnya, Pak. Faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda barikum fataba 'alaikum. Dia sebutkan satu-satu. Ini kan fasababiyah, dia sebutkan. Ini kan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu surah Al-Baqarah. Saya lihat, wah, ini pengetahuan agamanya luar biasa ini orang ini. Ya, dalam bahasa Arab dia ngomong terus, Pak. Ini masa ketika kita ingin minta bertaubat, fataba 'alaikum fataba 'inda barikum. Kalau kamu ingin bertaubat, maka bunuhlah dirimu sendiri. Di mana keadilan Islam? Kalau ada orang ingin bertaubat, masa disuruh bunuh diri sendiri? Maka saya kasih tahu sama beliau, begini, ada satu ilmu yang tidak saudara ketahui, saya bilang, Pak. Ada ilmu namanya asbabun nuzul. Al-Quran itu ketika ada turun ayat, kita tahu ini untuk siapa, ini untuk siapa. Dari mana tahunya? Dari asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Kalau di dalam hadis itu namanya asbabul wurud, ya, asbabul wurud. Saya kasih tahu sama yang ini, pemuda ini, itu ayat yang barusan saudara baca itu diturunkan untuk Bani Israel, diturunkan untuk Yahudi. Yahudi itu berasal dari kata hada Yahudu, itu bahasa Ibrani, Pak. Arti hada Yahudu, kami bertaubat. Inna hudna ilaika, kami taubat, taubat, taubat. Setiap hari yang keluar dari mulut mereka taubat, taubat, taubat saja, tapi mereka tidak bertaubat. Akhirnya apa kata Allah? Ketika suatu hari mereka mengatakan kami bertaubat lagi, Allah tidak percaya lagi, saya tidak percaya.
Bukti taubat kalian cuma bunuh diri kalian dulu kata Allah. Ya, baru saya terima taubat kalian. Ya, jadi ayat ini untuk Bani Israel, Yahudi. Dari mana kita tahu? Dari riwayat-riwayat yang menceritakan tentang ini. Ini begitu juga. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai dengan 'allamal insana ma lam ya'lam. Dari mana kita tahu itu untuk Rasulullah? Dari asbabun nuzul. Jadi di asbabun nuzul itu diceritakan 5 ayat ini khusus untuk Rasulullah. Kemudian ayat setelah ini untuk siapa? Untuk Abu Jahal. Ya, itu di asbabun nuzul. Demikian. Ya. Cukup Pak ya. Ada lagi? Atau satu lagi? Sudah ya. Ya, demikian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.